dengar yang keluar dari setiap mulut kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang membuat jalan saat tiada jalan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Di saat dunia berkata tidak mungkin, tapi Engkau Tuhan yang berkata mungkin. Kami menyembah Engkau Tuhan yang memegang setiap perjanjian-Mu Tuhan. Malam hari ini mari Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari Engkau yang kuasai setiap kami malam ini Tuhan. Mari berbicara Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah kebenaran. Dan Kau berkata ketika kami mengetahui kebenaran, maka setiap kami akan dimerdekakan. Mari Tuhan kami undang pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Beracara Tuhan, sampai dasar hati kami yang paling dalam. Kami minta sungguh Tuhan, roh hikmat, wahyu, pengertian itu turun buat setiap kami malam ini. Karuniakan pengertian buat setiap kami Tuhan. Singkapkan semua yang tersembunyi. Sampai mata kami bisa melihat. Sampai roh kami bisa menangkap. Sampai jiwa kami bisa tenang di dalam-Mu Tuhan. Sampai tubuh kami bisa melihat. Semua yang di roh itu jadi daging di tengah-tengah kami. Terima kasih buat malam hari ini. Saat ini aku mau perkatakan semua yang bukan dari Tuhan. Semua yang dari kuasa kegelapan Kau tidak punya bagian atas tempat ini. Aku mau perkatakan Kau menyingkir di dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu tempat ini. Pergi di dalam nama Yesus. Dan aku mau lepaskan hadirat-Mu Tuhan. Aku mau lepaskan glory atas tempat ini. Aku mau lepaskan seperti yang Kau katakan. Di tempat ini seperti di surga. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Kalau tidak keberatan boleh dikit maju. Maju sedikit. Cek 1, 2. Cek. Apakah suara ini udah cukup jelas? Boleh ditambah dikit aja, volumenya bisa gak ya? Oke, apa kabar semua? Boleh lihat senyumnya, saya tahu. Saya percaya saudara pasti tersenyum di dalam masker masing-masing. Ya itulah. Gak enaknya sekarang gak bisa melihat senyuman orang, padahal senyumanmu seringkali memberkati, amin. Siapa yang percaya bahwa senyumanmu memberkati? Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, suatu kali saya sedang ada dalam masalah yang berat. Sedang capek hari itu, dari bangun pagi udah gak semangat. Mau hidup rasanya males. Waktu itu mau berangkat, sekian tahun yang lalu mau berangkat ke tempat di mana saya magang, kantor. Mampir ke Indomaret. Maksudnya mau beli makan. Begitu sampai Indomaret, posisi gak enak, bayar ke kasir, ada senyuman dari Mbak Indomaret. Percayalah, seketika begitu engkau dalam masalah berat, tiba-tiba ada orang yang kasih senyum dengan tulus. Seketika masalahmu hilang. Bayangkan, senyuman aja bisa jadi berkat. Jadi kalau engkau punya karunia untuk tersenyum, adakah di sini yang tidak memiliki karunia untuk tersenyum? Saya percaya setiap manusia dikasih karunia sama Tuhan buat tersenyum. Senyumanmu bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Bilang kanan kirimu, senyumanmu juga bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan pelit untuk senyum. Jangan pelit untuk senyum. Oke, malam hari ini saya dikasih tema itu. Seperti yang kelihatan, I declare gitu. Tapi izinkan saya malam hari ini mulai dengan seperti ini. Setiap dari kita, ya kita ini anak-anak Tuhan. Setiap dari teman-teman semua, saudara semua, ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, ya di dalam Tuhan Yesus, setiap kita punya yang namanya tujuan ilahi. Bilang yang keras, tujuan ilahi. Setiap kita punya yang namanya great destiny atau destiny besar. Gak peduli sekarang keadaanmu bagaimana, gak peduli. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan jelek, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang, pokoknya yang jelek-jelek bukan. Rancanganku rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap kali Tuhan bicara dengan kita anak-anaknya, Tuhan itu tidak lihat masa lalumu, Tuhan tidak lihat masamu sekarang. Perhatiin. Yang Tuhan lihat, itu yang di depan jauh di sana. Seringkali karena kita belum melihat itu,
kita meragukan, mana Tuhan? Buktinya, aku miskin. Buktinya, aku gak bisa apa-apa. Buktinya, aku bodoh. Buktinya, aku kalah. Buktinya, yang kamu bilang bukti, itu adalah kenyataan. Tapi, kenyataan, perhatiin, bukan kebenaran. Yang Tuhan katakan atas hidupmu dan hidupku, itu adalah kebenaran. Nah, masalahnya Tuhan kita itu kalau bicara seringkali bukan tentang kenyataan yang kamu dan saya hadapi saat ini. Nangkep ya? Tuhan itu lihat jauh ke depan. Yang Tuhan lihat, kamu orang yang berkemenangan. Yang Tuhan lihat, kamu orang yang akan menguasai dunia, kamu orang yang akan jadi berkat buat banyak orang, kamu orang kaya, dari hidupmu akan memberkati banyak orang. Itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat, kamu orang yang berkemenangan, kamu orang yang pandai, kamu orang yang sukses. Itu yang Tuhan lihat. Loh Kak, tapi kok kenyataannya gak kayak gitu? Tunggu. Pernah baca firman Tuhan? Suatu ketika ada orang dalam firman Tuhan yang bernama Gideon. Bangsa Israel sedang dalam trouble. Dan firman Tuhan berkata, suatu ketika malaikat Tuhan, kalau dalam perjanjian lama malaikat Tuhan, itu berarti Tuhan sendiri. Seringkali disebut dengan malaikat Tuhan. Datang ke Gideon dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gak baik, disapanya dengan kalimat kayak gini. Hai engkau pahlawan Tuhan yang gagah berani. Kenyataannya model pahlawan gak ada, model gagah beraninya gak ada. Why? Kenapa? Karena Tuhan lihat jauh di depan. Engkau akan jadi pahlawan yang akan membebaskan orang Israel. Engkau akan menjadi hakim yang akan membebaskan orang Israel. Begitu juga dengan hidupmu dan hidupku. Tapi aku gak ngelihat. Hidupku kayak gini nih gara-gara dia. Jangan punya mental korban. Tahu mental korban? Aku gini karena dia. Aku gini nih Kak, miskin gini. Karena orang tua aku miskin. Aku miskin karena aku gak punya modal Kak. Dia berhasil karena modalnya banyak. Itu namanya mental korban. Buat Tuhan gak peduli. Mau kamu keadaan sekarang miskin, mau kamu keadaan gak punya orang tua sekalipun, mau kamu keadaan kalah sekalipun, di dalam Tuhan, cuman dalam sekejap Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Cuman dalam sekejap Tuhan bisa ubah hidupmu dan hidupku. Seringkali karena kita ini tidak kenal Tuhan kita itu seperti apa. Dengan gampang, dengan cepat ketika engkau melihat hidupku enggak kayak gitu, engkau kecewa. Dengan cepat engkau ngerasa ya udahlah, give up, nyerah. Kalau saja engkau dan saya ngerti Tuhan kita itu cara mainnya, tanda kutip, polanya seperti apa, modelnya seperti apa. Saya percaya anak Tuhan gak akan cepat-cepat nyerah, anak Tuhan gak akan cepat-cepat give up. Baru-baru ini saya menemukan, waktu saya baca firman Tuhan saya sangat kaget. Ada ayat yang sering saya baca, tapi saya gak pernah ngeh kalau itu seperti itu. Boleh dibantu Kejadian 1 ayat 26, kita mulai masuk ya. Yang punya Alkitab boleh buka nih, Kejadian 1 ayat 26 atau lihat di layar-layar yang suci ini. Kejadian 1 ayat 26, saya mau ngajak setiap kita baca bareng-bareng ya. Bisa dibantu mungkin? Oke, berfirmanlah Allah, ayat ke-26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini berbicara tentang Tuhan berencana waktu itu membuat manusia. Oke, lanjut ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, next ayat ke-28. Perhatiin. Ayat ke-28 ini, Tuhan memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ini yang beberapa waktu yang lalu saya berkata, bahasa Inggrisnya keren, be fruitful. Apakah maksudnya be fruitful? Hidupmu dan hidupku Tuhan mau berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam karakter.
Apakah hidupmu dan hidupku menghasilkan buah-buah roh? Apakah orang bisa melihat ada sukacita? Apakah orang bisa melihat ada buah yang namanya damai sejahtera? Apakah orang bisa melihat ada buah kesabaran dalam hidupmu? Apakah orang bisa melihat ada pengendalian diri dalam hidupmu? Apakah engkau bisa jadi berkat dengan hidupmu berbuah? Berikutnya, bertambah banyak. Bertambah banyak ini dalam bahasa Inggrisnya berkata be multiply. Hidupmu dan hidupku berlipat kali ganda. Maksudnya apa? Memuridkan. Engkau dan saya dipanggil jadi garam dan jadi terang dunia. Garam dan terang itu nggak bisa sembunyi. Harus dinikmati banyak orang. Harus dilempar ke sesuatu yang hambar, baru garam kerasa asin. Harus dilempar ke yang namanya gelap, baru terang bisa dirasain, betul? Berikutnya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, subdue it. Berkuasalah, have dominion. Ayat ke-28 ini pertama kali Tuhan bilang ke manusia, hei manusia, aku ciptakan engkau dengan sebuah destiny besar. Kalau teman-teman berkata, Kak aku nih gak ngerti sih Tuhan tuh panggil aku jadi apa sih? Ngapain aku di dunia? Gampang, lihat Kejadian 1 ayat 28. Setiap manusia ini destinimu. Apakah hidupmu berbuah? Apakah hidupmu bisa menjadi garam dan terang? Apakah engkau subdue it, taklukkanlah itu, berarti setiap hari dalam hidupmu dan hidupku ada yang ditaklukkan. Makanan lawan dengan iblis itu dari sejak semula. Tuhan sudah bilang dari awal, jadi gak usah kaget. Kenapa ya Kak kok setan suka godain aku, gak usah kaget. Dari awal destiny manusia ya udah ngelawan iblis tuh, taklukkanlah itu. Berkuasalah, have dominion, punya kuasa. Engkau dan saya sudah dikasih kuasa. Ayat ke-28, betul ya? Yang menarik adalah, bisa loncat ke Kejadian 2 ayat 7. Perhatiin ya, ini loncat tuh, pasal kedua ayat 7. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Pertanyaan saya, berarti manusia itu diciptakan di pasal 2 ayat 7. Baru berbentuk, ada hidungnya, debu tanah dibentuk-bentuk, sama Tuhan dikasih nafas. Firman Tuhan berkata baru hidup. Berarti tadi di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 dan seterusnya Tuhan ngomong ke siapa? Kalau memang manusia baru berbentuk fisik di pasal 2 ayat 7. Aneh. Kejadian 1 Tuhan ngomong loh. Tuhan ciptakan manusia. Bentuk fisiknya baru Kejadian 2 pasal 7. Dari awal Tuhan ciptain manusia, gitu. Tuhan ngomong dulu, Tuhan bicara yang di roh dulu, fisiknya kemudian. Kenapa hari-hari ini ketika Tuhan janji, Tuhan ngomong nubuatan dalam hidupmu, Tuhan ngomong sesuatu dari firman dan belum kejadian, kitanya bingung. Dari awal pola Tuhan gitu sama manusia. Dari awal. Pertanyaannya Kak, kenapa ya Tuhan janji tapi belum kejadian? Mungkin Tuhan masih berbicara. Lihat tadi, selama Tuhan bicara, Tuhan ngasih instruksi, fisiknya belum ada. Kalau mungkin Tuhan janji dalam hidupmu kau akan jadi besar nak, kau tunggu Tuhan mana? Tuhan bohong. Bukan bohong. Mungkin karena kau gak fokus, kau butuh dengar lebih lagi. Tuhan masih bicara. Masih ada janji besar, masih ada perkataan Tuhan, berkat Tuhan yang besar, masih ada nubuatan Tuhan yang lain. Yang masih Tuhan bicara dan kita cepat-cepat, Tuhan bohong. Enggak, lihat ayat itu. Ayat ke-29, pasal 1 ayat ke-29 dan seterusnya. Tuhan kasih instruksi loh buat manusia. Seringkali Tuhan masih ngomong, kita yang udah keburu, mana. Hari-hari ini kalau dalam hidupmu Kak, aku pernah dapat janji Tuhan tapi gak kejadian. Mungkin ini waktu di mana engkau harus dengar lagi. Tuhan masih mau bicara. Tuhan mau kasih janji yang lain. Tuhan masih mau memperjelas janji-janjinya. Tuhan masih mau kasih instruksi. Justru inilah kesempatan dalam hidupmu dan hidupku buat kita mempersiapkan diri. Justru ini waktu di mana setiap kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan itu loh yang istilah kalau khotbah wadah. Sebelum itu jadi daging. Tuhan kasih waktu, aku bicara dulu, nah ini polaku, ini pola Tuhan.
dalam hidup kita. Seringkali kenyataan ini loh yang buat kita cepat-cepat, Tuhan mana? Akibatnya apa? Engkau semakin kecewa, engkau semakin pahit, engkau marah sama Tuhan. Pikiranmu semakin bilang mana, hati-hati. Amsal 23 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebagaimana manusia, Amsal 23 ayat 7, seperti seorang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Versi bahasa Inggrisnya saya suka banget firman ini. As a man think in his heart, so is he. Sebagaimana manusia berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Gawat. Engkau nunggu Tuhan, engkau berpikir Tuhan itu bohong, engkau berpikir Tuhan itu jahat, engkau berpikir, kenapa hidupku gini? Kenapa aku ini miskin? Memang aku ini gagal, memang aku ini miskin, memang aku ini gak bisa menang, memang aku ini jelek, memang aku ini kotor, memang aku ini gak layak. Firman Tuhan berkata loh, selama engkau berpikir seperti itu, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, kamu jadi seperti itu. Akibatnya yang lucu, orang nyalain Tuhan. Tapi pikiranmu terus aja berpikir dirimu seperti itu. Bahaya. Mulai hari-hari ini, mulai sekarang belajar. Punya pikiran yang benar. Belajar ngerti, itu loh Tuhan. Kalau dari awal Tuhan buat manusia aja, Tuhan udah punya pola. Tuhan ngomong dulu, Tuhan berfirman dulu, Tuhan kasih instruksi dulu, baru fisiknya jadi terakhir. Berarti yang sama, yang sering kali terjadi buat hidupmu dan hidupku. Amin. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini loh bisa jadi seperti apa yang Tuhan mau? Gimana sih Kak, kok kita caranya supaya kita ini bisa ngerti kita ini mau jadi seperti apa? Ingat cerita kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa, hati-hati. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosanya apa sih? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih apa ya? Ada yang tahu? Manusia tuh loh jatuh dalam dosa karena apa? Makan buah apel. Nah itu penyesatan kalau buah apel. Padahal gak ada tulisan buah apel itu. Manusia jatuh ketika, tahu gak kenapa? Apa sih yang setan tipu dari manusia? Setan bilang gini, kamu tahu gak? Kamu kalau makan buah itu, kamu jadi loh seperti Tuhan. Betul? Manusia akhirnya makan, Hawa makan. Masalahnya, tadi kita baca di pasal 1 ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kalau engkau sudah segambar dan serupa, kenapa engkau ditipu mau menjadi seperti Tuhan? Bukankah engkau sudah seperti Tuhan? Yang sering kali setan tipu dalam hidupmu dan hidupku adalah, kamu mau enggak diberkati? Mana buktinya kalau Tuhan berkati kamu? Dia coba tipu, dia coba bilang, kamu tuh enggak gitu. Tuhan bilang hidupmu berkelimpahan, mana buktinya hidupmu berkelimpahan? Ingat ya, kalau setan pernah berhasil di zaman Hawa, pasti ngulang. Kalau pencuri ya, maling, setan itu kan pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia sudah berhasil satu cara, maka besar kemungkinan dia akan mengulangi dengan cara yang sama. Dulu dia berhasil nih tipu manusia nenek moyang kita. Mbah Hawa. Dengan cara seperti itu. Seringkali sampai hari ini masalah manusia adalah sama. Kita ditipu tentang identitas kita. Kamu tuh kalah. Iya memang aku kalah Tuhan. Memang aku ini jelek, memang aku gak bisa. Ya udah. Semakin kita terpuruk, semakin kita jatuh. Karena kita dengar tipuan kuasa gelap. Karena kita dengar perkataan yang bukan dari Tuhan. Caranya gimana supaya kita ini jadi sebaliknya? Ya kita dengar perkataan Tuhan. Di mana sih kita bisa temukan identitas kita? Di firman Tuhan. Di perkataan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 1. Saya suka ya, setiap kali masalah apapun sebenarnya dalam hidup manusia. Mari kembali ke basic. Mari kembali kepada yang awal. Yang awal, ini awal semuanya. Pasal 1 ini benar-benar memberkati hidup saya. Ini salah satu pasal favorit saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Next.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Bahasa aslinya bukan belum berbentuk. Bumi itu berantakan dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Selanjutnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Perhatiin di sini. Pada waktu itu Tuhan melihat bumi ini berantakan. Kosong, berantakan. Firman Tuhan berkata, ada roh Tuhan yang melayang-layang. Saya pernah cerita, melayang-layang di sini pakai kata hovering. Hovering itu artinya gini, tahu burung Raja Wali ya? Burung Raja Wali itu biasanya punya anak. Ya, anak-anak burung Raja Wali itu ditaruh di dalam, kalau burung tuh nest itu apa? Sarang ya. Sangkar atau sarang lah, bukan sangkar. Sarang di tempat yang tinggi. Si induk burung Raja Wali ini selama anaknya masih kecil biasanya cari makanan, kasih buat anak-anaknya. Sampai di titik tertentu induk burung Raja Wali ini lihat, nah ini waktunya anakku untuk terbang. Betul? Raja Wali itu tempatnya bukan di dalam kandang. Tempatnya terbang, destininya terbang mengatasi badai bahkan di tengah badai yang besar. Apa yang terjadi? Suatu ketika induk Raja Wali ini akan bawa anaknya di tengah-tengah ketinggian, dari titik ketinggian tertentu dia akan lepaskan dengan harapan dipepet. Biasanya makhluk hidup itu kalau kepepet dia akan mencoba berbagai macam cara. Kalau Raja Wali dilepas dari ketinggian otomatis dia akan goyang-goyang, betul? Yang goyang-goyang sayapnya. Dia akan berusaha sampai dia ngerti kalau dia ini adalah seekor Raja Wali yang harusnya terbang bukan diem di kandang. Hovering itu kata yang dipakai ketika induk Raja Wali ini ngelepas anak burung Raja Wali, maka si induk ini akan melayang-layang, ngawasin, nunggu. Jangan sampai waktu ini turun menghantam tanah atau menyemplung ke laut. Itu hovering. Dia melayang-layang sambil nunggu sesuatu. Hal yang sama terjadi di Kejadian 1. Roh Tuhan ini melayang-layang. Apa yang dia tunggu? Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Ada firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Dan berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Maksudnya apa? Dari proses penciptaan awal kita tahu ada dua hal di sini. Yang pertama namanya Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Yang kedua namanya firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan firman yang keluar dari mulut Allah. Dua hal ini. Untuk terjadi sebuah penciptaan ada dua. Ada Roh Kudus dan ada firman yang keluar dari mulut Allah. Kabar baiknya adalah Roh Kudus yang sama yang ada di Kejadian 1 tinggal di dalammu dan di dalamku. Bilang Roh Kudus di dalamku. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu Alkitab berkata tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalammu. Dua komponen yang dipakai untuk penciptaan ada di mana? Katakan di dalamku. Berarti Tuhan sudah ciptakan engkau dan saya segambar dan serupa. Komponen penciptaan sudah ada dalam hidupmu dan hidupku. Engkau dan saya punya kuasa penciptaan. Katakan kuasa penciptaan. Kita ini manusia sudah diperlengkapi Tuhan punya daya cipta. Maksudnya apa Kak? Tahukah teman-teman sekalian, Tuhan itu ciptakan dari yang gak ada jadi ada. He creates something out of nothing. Dari gak ada ini. Jadi kalau sekarang dalam hidupmu, engkau butuh sesuatu dan gak ada, gak usah khawatir. Engkau dan saya punya kuasa penciptaan yang sama. Tadi dikatakan, Tuhan lihat bumi berantakan, kosong, gelap. Tuhan berkata, jadi terang. Hari-hari ini engkau lihat hidupmu, Kak, hidupku berantakan, keluargaku berantakan, nilaiku hancur di sekolah. Harusnya engkau dan saya mulai perkatakan, seperti yang Tuhan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau perkatakan, keluargaku ada dalam damai Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja Damai, He is the Prince of Peace. Aku mau perkatakan, pekerjaanku diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kuasa yang sama ada di dalam kita. Tapi saya nggak kerasa, nggak perlu engkau kerasa, ini loh kebenaran.
Kadangkala karena kita nggak ngerti, kita nggak pernah pakai itu. Sampai kapan kalian mau tunggu? Sampai kapan kalian mau nunggu ini berubah? Aku udah tunggu lama kak, kok nggak berubah dalam hidupku. Seringkali engkau dan saya lupa, kita sudah diberikan katakan otoritas dan kuasa untuk memperkatakan setiap ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa dalam hidupmu dan hidupku? Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau sekarang kenyataan hidupmu, kak aku kekurangan, kak aku setengah mati ini kak. Mulai perkatakan, firman Tuhan berkata kepada masalahmu, berkata kepada hidupmu, katakan kepada pekerjaanmu. Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan aku hidup dan aku hidup dalam segala kelimpahan. Maka aku mau berkata di dalam nama Yesus, aku hidup dalam kelimpahan Tuhan. Mulai perkatakan dengan mulutmu. Mulai perkatakan. Ini itu hak, tahu hak ya. Seringkali kita nggak sadar. Ini tuh hak gratis sudah ada di dalammu. Seperti engkau punya senjata canggih banget. Engkau lagi simpen di dalam gudangmu. Kok nggak pakai itu? Saya pernah dengar cerita sekian waktu yang lalu. Zaman itu di luar pulau belum ada listrik. Banyak orang kaya lagi ngetren nih, fridge, kulkas. Jadi orang-orang kaya tuh pada beli semua di Jawa, beli kulkas. Begitu sampai sana, kulkasnya nggak jadi buat tempat es karena nggak ada listriknya. Begitu dibuka isinya luar biasa, ada yang baju, ada yang celana, bahkan ada yang minyak goreng, ada yang beras, ada yang Indomie. Maksudnya apa? Dia punya sesuatu yang besar, tapi dia nggak tahu bahwa itu sesuatu yang besar. Seringkali engkau dan saya, kita ini punya sesuatu yang besar. Apa itu? Udah biasa dengar. Yaitu, justru karena kita sering dengar ini, terlalu biasa kita mengecilkan itu. Udah sering dengar kak? Balik lagi. As a man think in his heart, so is he. Sebagaimana engkau berpikir, kalau engkau berpikir biasa, ya jadi biasa. Kalau engkau berpikir, oh aku tahu kebenaran Tuhan hari ini. Aku mau praktek, jadilah berkat dalam hidupmu. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, mulai berkata-kata. Sekali lagi yang keras dong, mulai berkata-kata. Amsal 18 ayat ke-21. Ini ayat yang sangat populer, yang sering kali kita dengar. Firman Tuhan berkata begini. Jreng, kurang tepat. Food, pas. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bayangin ya, hidup dan mati. Siapa yang bilang hidup dan matimu di tangan Tuhan? Sering dengar? Sering dengar ya? Hidup dan mati di mana? Di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Alkitab bilang loh, hidup dan matimu tergantung lidahmu. Mau mempersalahkan Alkitab? Nggak mungkin. Engkau selalu berpikir hidup matiku di tangan Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang ada satu kuasa yang bisa menentukan hidup dan matimu. Lidah. Seberapa banyak engkau memperkatakan dengan lidahmu, sebegitulah engkau akan dapatkan itu. Kalau engkau sering bilang, aku ini bodoh, aku ini jelek, aku pasti kalah. Pasti kalah. Mau kamu gimana pun pasti kalah. Itu hukum. Masalahnya banyak anak-anak di luar Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bahkan tidak menyembah Tuhan Yesus. Mereka tahu kebenaran ini. Mereka praktek lebih banyak percayalah daripada kita semua anak-anak Tuhan. Sebelum tidur mereka ngomong affirmation. Bangun tidur mereka ngomong. Tengah-tengah mereka ngomong. Akibatnya mereka nikmati. Loh kenapa? Itu enggak percaya Tuhan nikmati, ya udah enggak usah Tuhan, salah. Karena mereka menjalankan hukum Tuhan. Hukum tetaplah hukum. Yesaya berkata apa? Firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 berkata demikian. Yeremia 1 ayat ke-12 berkata, misalnya Yeremia 1 ayat ke-12. Aku, yang bagian terakhir ya. Wow, haleluya. Ada yang jatuh, berkat Tuhan. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Tuhan berkata, firmanku nih ya, aku siap sedia untuk melaksanakan. Kalau orang-orang bahkan yang gak kenal Tuhan,
mereka melaksanakan firman, itu jadi loh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya, kita dikasih hak, kita dikasih privilege. Seringkali kita males memperkatakan. Padahal itu menentukan hidup dan mati kita. Teman-teman cari di YouTube. Banyak percobaan. Ada tumbuhan ya, ditaruh di tempat dua tumbuhan dari jenis biji yang sama, tanah yang sama, air yang sama, tingkat keasaman yang sama, tingkat kelembapan yang sama. Semua sama. Ditaruh di media tanam yang sama, cuman dibedain ruangan. Bedanya satu. Yang satu dikasih kata-kata berkat, yang satu dikasih kata-kata kutuk. Awalnya tumbuh bareng-bareng. Beberapa saat kemudian, yang satu hidup subur, yang satu mati. Sampai gawatnya ke akar-akarnya. Hanya karena perkataan negatif. Semakin banyak engkau mengeluarkan kata-kata negatif, maka semakin negatif hidupmu. Semakin banyak engkau mengeluarkan kata-kata yang mematikan, ya semakin mematikan hidupmu. Kau lihat keadaan, semakin banyak engkau mengutuki, semakin engkau akan terkutuk. Itu firman Tuhan. Mulai hari ini belajar, pilih kehidupan, pilih perkatakan yang positif, perkatakan yang baik, perkatakan seperti apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya gini. Ketika suatu kali mungkin kau sedang baca firman. Saya ingat satu cerita. Sekian tahun yang lalu waktu saya lagi di college, saya masih ingat. Waktu itu saya udah izin pulang. Ya, saya udah pulang setelah sekolah sekian lama, saya udah pulang. Dan waktu itu, zaman itu banyak penilaian yang masih tergantung guru. Jadi sebenarnya selain dari tugas, selain dari absensi dan segala macam, faktor guru itu menentukan. Saya masih ingat ketika saya pulang pertama itu udah cukup seperti itu. Kemudian singkat cerita di tengah-tengah studi saya harus pulang lagi untuk yang kedua kalinya. Karena ada pelayanan waktu itu. Ketika saya mau pulang, saya udah takut. Karena saya tahu teman saya sebelumnya, begitu dia absen dari kelas, guru ini rada-rada, tahu ya, rada-rada. Nah ini bahaya nih, ini mempengaruhi kelulusan, nih bahaya nih. Karena dia juga salah satu guru yang pegang banyak subjek juga. Suatu ketika saya baca firman Tuhan. Waktu saya baca firman Tuhan, ada satu ayat yang lompat, itu namanya rema. Pernah baca firman Tuhan ada yang lompat, dengar firman Tuhan ada yang, ayat itu bagus ya. Nah, jangan cuma bagus, tulis di status, jangan. Itu berarti Tuhan sedang mau berbicara dalam hidupmu dan hidupku. Hari itu saya dapat ayat. Jikalau Tuhan berkenan akan jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Ketika saya dapat ayat ini, tiba-tiba Tuhan Roh Kudus kasih pengertian. Kalau aku yang berkenan untuk kamu pulang, pasti kamu pulang. Semua yang menghalangi, lancar. Amin Tuhan. Mulai hari itu, saya perkatakan, karena Tuhan berkenan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, jikalau Engkau berkenan akan jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan Engkau damaikan dengan dia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan untuk aku pulang, maka yang menghalangi untuk aku pulang, sudah didamaikan dengan aku. Saya perkatakan berulang-ulang. Saya sedang menggenapi firman Tuhan tadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Seberapa kamu memperkatakan, sebanyak itulah yang kamu dan saya nikmati. Saya perkatakan berulang-ulang, terima kasih Tuhan. Karena Engkau berkenan untuk aku pulang. Maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi hidupku. Semua yang mencoba menghalangi sudah didamaikan. Semua sudah terbuka. Saya ngomong berulang-ulang. Sampai pada saat tertentu mau gak mau saya harus izin. Saya harus ngomong. Disitulah baru kita belajar ngomong sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini aku harus ngomong. Kapan ya waktunya? Singkat cerita, Tuhan kasih tahu setelah pelajaran ini, setelah subjek ini kamu ngomong. Saya ngomong. Dan wow, hari itu tidak disangka-sangka. Dia sangat bahagia tanpa saya ngerti bahagia kenapa. Dia senyum sepanjang hari dari awal sampai akhir. Saya ngomong, saya mau izin pulang, silakan, luar biasa. Negaramu tuh indah banget ya, saya pengen sekali berkunjung ke negaramu, bla 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 bla. Puji Tuhan, saya mau pulang dengan damai. Firman Tuhan yang diperkatakan. Seperti itulah dalam hidupmu. Kalau engkau baca firman, kau dapat firman. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Perkatakan dalam hidupmu, terima kasih Tuhan.
Karena Engkau Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhanku. Engkau Tuhan yang sanggup memenuhi hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memelihara hidupku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Saya ini ya kalau ngomong ayat itu ya, saya kayak gini. Tuhan terima kasih loh Tuhan. Engkau itu memenuhi kebutuhanku bukan pakai standarku, untung. Bukan pakai standar dunia, tapi standar surga. Kekayaan surga, kemuliaan surga. Pasti unlimited. Terima kasih Tuhan. Seperti itu. Perkatakan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan ngomong apa tadi? Hidup dan mati kita dikuasai oleh apa? Lidah. Katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayub 22 ayat yang ke-28. Bisa versi itu aja, versi amplified. Oke. Ada yang menarik waktu saya pelajari kata memperkatakan. Kata memperkatakan itu kalau dalam bahasa Inggris bisa dengan declare yang seperti ini. Bisa dengan proclaim, bisa juga dengan confess. Tapi yang menarik ada satu kata yang powerful yang jarang banget dipakai, namanya decree. Alkitab berkata, Ayub 22 ayat ke-28, you shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you, and the light of God's favor shall shine upon your ways. Di sini dikatakan engkau akan juga memutuskan, menetapkan sesuatu hal, dan itu akan ditegakkan. Kata establish itu artinya to fulfill, digenapi. Artinya juga to confirm, dikonfirmasi. Artinya juga to rebuild, akan dipulihkan kepadamu. Jadi engkau dan saya sudah diberikan kuasa untuk decree. Nah ini yang menarik. Kata decree ini artinya bahasa Indonesia itu decree ya, tahu ya decree ya. Itu jadi gini, suatu perintah atau ketetapan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan tertentu dan memiliki kekuatan hukum dan otoritas. Itu decree. Alkitab berkata, engkau dan saya, kita ini loh. Kita akan memperkatakan dan itu akan terjadi. Decree. Yang menarik, ketika dicek dalam bahasa Ibrani, Hebrew, arti kata decree itu artinya to divide, untuk membagi, to cut off, motong, to separate, memisahkan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, contoh ya, ketika engkau memperkatakan buat hidupmu, Tuhan berkata, engkau diberkati, engkau berkata, I am blessed, aku diberkati. Berarti engkau sedang memisahkan yang namanya kekurangan, kemiskinan, keluar, terpisah dari hidupmu. Kalau engkau berkata, yes Tuhanku, waymaker, miracle worker, promise keeper, itu Tuhanku. Engkau perkatakan kebenaran firman Tuhan atas hidupmu. Berarti di saat yang sama engkau sedang memisahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Makanya semakin kita memperkatakan, semakin itu jadi. Karena arti kata decree adalah to separate, untuk memisahkan, untuk membagikan. Puji Tuhan. Saya kaget barusan melihat ada sesuatu yang ajaib. Cakep ya. Semakin engkau memperkatakan, maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau sedang dipisahkan jauh-jauh dari hidupmu. Kak, aku sakit. Enggak, di dalam nama Yesus tadi berkata, I will live, I will not die. Aku akan hidup, aku tidak akan mati. Karena darah Yesus sudah menyembuhkan hidupku. Semakin engkau berkata seperti itu, maka sakit penyakit, maka roh apapun juga yang mencoba menyakiti hidupmu, menyingkir. Kenapa? Ini firman. Firman berkata semakin kau memperkatakan, ada yang dipisahkan, ada yang disingkirkan jauh dari hidupmu dan hidupku. Betapa ajaibnya kuasa perkataan ini. Betapa ajaibnya ini. Ketika engkau berkata, terima kasih Tuhan. Mazmur 91. Ada satu ayat yang menarik nih. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Saya jadi ingat nih. Mazmur 103 ayat yang ke-20.
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ayat ini berkata gini, terpujilah engkau malaikat-malaikat Tuhan, pahlawan Tuhan yang perkasa, ini ngomong tentang malaikat Tuhan, yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar the voice of God's word. Dengan mendengar suara dari firman Tuhan. Ketika engkau dan saya deklarasi, ketika engkau dan saya confess, membuat pengakuan iman, kita sedang apa sih? Menyuarakan firman Tuhan. Alkitab berkata, ketika engkau dan saya menyuarakan firman Tuhan, ada malaikat Tuhan yang sudah nunggu di sana untuk melaksanakan itu. Makanya Mazmur 91 ngomong apa? Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang tanganmu, menangkan kakimu supaya kamu jangan terjatuh kepada batu. Why? Kenapa? Malaikat Tuhan sudah siap di situ. Semakin engkau dan saya memperkatakan, ini loh gerak, gak cuma Tuhan yang siap melaksanakan firman-Nya, tapi malaikat-malaikat itu yang ditetapkan Tuhan ada dalam hidupmu, ada dalam hidupku, lagi siap-siap nih. Tadi dia lihat, wah ini anak Tuhan satu ini mau sharing hari ini. Saya maksudnya. Jalanan macet. Saya berkata, Tuhan hari ini aku lagi menggenapi apa yang kau mandatkan. Ini tadi saya ngomong di mobil. Kau berkata, beritakan Injil. Kan salah satu beritakan Injil nih Tuhan. Aku melakukan firman-Mu. Aku percaya seperti yang firman-Mu katakan. Malaikat-malaikat bergerak sekarang. Buka jalan raya, gak jadi macet. Kenapa saya bicara firman? Ketika engkau dan saya memperkatakan firman Tuhan, malaikat siap nih. Berapa banyak kesaksian orang-orang yang ditolong malaikat Tuhan di pelayanan. Pernah dengar? Saya sering dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang masuk ke pedalaman, masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok, ke gunung-gunung. Mereka bilang gini, aneh loh. Kalau di tempat gitu-gitu itu, waduh, banyak mujizatnya. Selama mereka ada dalam misi Tuhan, selama mereka melakukan apa yang Tuhan mau, di situ malaikat Tuhan bergerak, kuasa gelap, langsung jadi sakti semua di sana. Gak percaya? Coba masuk ke pedalaman. Ini yang ngomong bukan saya, hamba-hamba Tuhan yang pelayanan misi selalu ngomong, kalian ya sekali-kali masuk pelayanan, masuk ke pedalaman, tinggal di situ di suku yang paling gawat lah, antara hidup dan mati. Nah, di situ biasanya pertolongan Tuhan sangat nyata. Kenapa? Ada malaikat Tuhan. Saya pernah tahu, ada orang nih lagi masuk ke dalam pedalaman di satu negara pokoknya di ASEAN, negara ASEAN. Dia masuk ke pedalaman, lagi naik mobil 8 jam. Mobilnya ini mobil kayak jeep gitu. Isinya 4 orang satu mobil, 5 orang. Satu supir, 4 penumpang. Udah penuh nih, depan, belakang, kanan, kiri, penuh semua. Lagi pelayanan, saking parahnya jalanan, rodanya lepas. 1. Yang aneh, mobil goyang sedikit pun enggak. Dan mereka sadar pun enggak sadar. Mereka jalan terus sampai di tempat, selesai, tiba-tiba miring. Jeliut. Dan mereka sadar, rodanya hilang 1. Dicari udah enggak ada, berarti hilangnya jauh di sana di belakang. Yang aneh, bisa jalan tuh mobil. Siapa? Seringkali malaikat Tuhan. Banyak kesaksian orang-orang, ini malaikat Tuhan gerak nih. Why? Karena engkau dan saya sedang melakukan ketetapan Tuhan, kita sedang memperkatakan apa yang Tuhan mau, kita sedang ada di jalur Tuhan, itu aktif. Amin. Ajaib loh ini. Ajaib. Ibrani 11 ayat 3. Saya mau ngajak teman-teman ini kita baca banyak firman Tuhan. Yang memerdekakan itu bukan omongan seseorang. Omongan hamba Tuhan, omongan orang tidak pernah bisa memerdekakan hidup kita. Yang memerdekakan hidup kita itu kebenaran firman Tuhan. Bagus, semakin banyak kita baca, semakin banyak kita terima kebenaran Tuhan. Amin. By faith, dengan iman, kita mengerti bahwa dunia will frame by the word of God. Ini mengkonfirmasi apa yang terjadi di Kejadian 1. Dunia ini dijadikan oleh firman Tuhan. Tapi ada yang menarik, ada satu kata yang menarik. By faith, iman.
Setiap kali kita ngomong iman ya, kalau kita lihat di perjanjian baru, kapan sih pertama kali Yesus tuh ngomong iman? Kalau nggak salah Yesus pertama kali ngomong tuh di Markus 11, bisa dibantu buka Markus 11. Ini adalah cerita, teman-teman nggak usah baca lah, saya ceritain aja. Hari itu Yesus lagi jalan, dan Yesus menemukan sebuah pohon ara, dan tidak mendapati berbuah. Lalu firman Tuhan berkata, Yesus mengutuk pohon ara itu. Betul? Pernah dengar ceritanya semua? Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, rupanya waktu proses mengutuk itu, ya biasa nggak sadar. Keesokan harinya, Petrus teriak, guru. Itu coba lihat, yang kemarin kamu kutuk, lihat. Dahsyat. Kering sampai akar-akarnya. Hebat. Baru ngomong kemarin, langsung kering. Luar biasa. Tahu jawaban Tuhan apa? Ayat ke-22. Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya berkata, have faith of God. Ada yang berkata, have faith in God, versi Amplified. Tapi terjemahan lain berkata, have faith of God. Punyailah iman yang kayak Allah. Nah lo bahaya. Tuhan ngomong, engkau dan saya, siapa yang ngerasa murid Tuhan? Saya mau lihat angkat tangannya. Kalau apapun yang Tuhan ngomong ke murid-muridnya di firman Tuhan, itu berlaku juga buat kita selama teman-teman dan saya merasa aku ini murid juga. Berlaku sama. Tuhan ngomong sama Petrus, have faith of God. Punyailah iman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong kita pasti bisa. Kalau Tuhan ngomong kita pasti Kalau Tuhan suruh kita pasti bilang kanan kirimu. Kalau Tuhan suruh kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Masalahnya lucu. Gimana caranya? Ayat ke-23. Tuhan tuh cerita kayak gini sama mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, ini Tuhan lagi menjelaskan ayat 22. Gini loh. Aku ini ngomong ya sama kamu. Kalau kamu ngomong sama gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya terjemahin versi New King James ya. Lebih menarik nih kalau bahasa Inggrisnya. Versi New King James itu berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Oke bentar. Saya mau ngajak teman-teman semua menghitung ya. Saya ulangi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, garis bawahi kata berkata. Berapa berkata sudah? 1. Ya. Kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percayai. Garis bawahi kata percaya. Ada berapa kata percaya sudah? 1. Berarti tadi berkatanya 1, percayanya? Oke lanjut. Bahwa apa yang dikatakannya, berkatanya 2 ya. Kata dikatakannya 2. Itu akan terjadi, dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Ada berapa kata says, said, dikatakan ada berapa? Ada berapa kata percaya? Ada berapa kata berkata? Sekali lagi, ada berapa kata percaya? Ada berapa berkata? Tuhan berkata, have faith of God. Punyailah iman kayak Tuhan. Ayat 23 Tuhan jelasin, gini loh iman kayak Tuhan. Iman itu percaya? Siapa yang percaya iman itu percaya? Betul, iman itu percaya. Tapi iman juga berkata-kata. Berapa kata berkata-kata? 3 versus 1. Iman itu berkata-kata. Semakin banyak engkau berkata-kata, semakin itu akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Mulai hari ini perkatakan. Setiap firman Tuhan, berkata, Kak, gak punya iman, Kak. Gak punya iman, gampang. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan
firman Tuhan. Semakin engkau memperkatakan, semakin engkau akan mendengar. Semakin engkau akan mendengar, semakin imanmu bangkit. Semakin imanmu bangkit, maka pikiranmu dan pikiranku akan dirubah. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Ini loh, bagian setiap kita perkatakan. Semakin kita memperkatakan, semakin itu akan jadi dalam hidupmu dan hidupku. Berapa banyak dari teman-teman semua yang baca firman setiap hari? Saya boleh lihat tangannya yang baca firman nih. Yang di rumah juga. Alkitab itu ya suruh kita sebenarnya merenungkan firman. Salah satu arti dari kata merenungkan firman itu adalah memperkatakan berulang-ulang. Cek bahasa aslinya. Memperkatakan yang gimana? Kayak orang lagi di tembok ratapan itu loh. Salah satu arti kata merenungkan. Dengan kata lain, yang Tuhan suruh dari awal buat engkau dan saya adalah perkatakan. Karena perkataan kita ini punya kuasa. Apa sih Kak sebenarnya? Ketika kita memperkatakan itu loh, apa sih akibatnya? Satu, kau sedang membawa surga ada di bumi. Kau sedang membawa ketetapan Tuhan, ketetapan surga jadi atas hidupmu dan hidupku. Yang kedua, ketika engkau memperkatakan firman, engkau sedang menyingkirkan semua kuasa, semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketetapan Tuhan, itu tidak akan bisa terjadi dalam hidupmu. Karena itu dipisahkan, ingat tadi di Ayub ke-22. Dan ketika engkau memperkatakan firman, kau sedang mengubah keadaanmu. Malam hari ini, saya ingin setiap kita merenungkan apa yang firman Tuhan hari ini sampaikan. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu yang lain. Miracle is in the house. Seringkali mujizatmu yang kau tunggu selama ini. Kapan ya Kak hidupmu berubah? Kapan ya Kak aku ini berubah? Seringkali itu sudah ada di dalammu. Ada satu ayat yang saya paling suka. Di 2 Petrus, saya lupa 2 Petrus berapa. Ayat itu berkata gini, ini yang salah satu perkataan yang saya ucapkan hampir setiap hari. Firman Tuhan berkata kayak gini. Apapun yang kamu butuhkan untuk kamu bisa hidup menyenangkan Tuhan, sudah didepositokan di dalam hidupmu. Itu salah satu firman yang saya perkatakan berarti tiap hari dalam hidup saya. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Karena apapun yang aku butuhkan untuk hidupku menyukakan hatimu, sudah engkau depositokan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku ini gak kekurangan ingredients. Semuanya sudah lengkap dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini saya perkatakan berulang-ulang. Sampai pikiran saya ngeh, semuanya sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Berkali-kali saya ingat, Papi itu Pak Daniel sering berkata, semua itu loh sudah tersedia. Tinggal engkau ngambil. Seringkali cara untuk kita ngambil ya, seberapa banyak engkau perkatakan, itu jadi dalam hidupmu dan hidupku. Semuanya ada. Perlengkapannya semuanya engkau butuhkan ada. Tinggal engkau perkatakan. Ketika engkau memperkatakan, engkau sedang menyelaraskan hidupmu kembali ke jalur Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau buat hidupmu. Kau perkatakan ketetapan Tuhan. Jadi setiap kali teman-teman ya, kau baca firman setiap hari, engkau dengar, kau dapat nubuat, berapa banyak pernah nubuat direkam di handphone atau ditulis di buku catatan. Jangan dibuang, jangan ditutup bukunya dimasukin rak, jangan. Perkatakan itu dalam hidupmu sampai itu jadi. Belajar dengar Tuhan, engkau janji ini dalam hidupku. Aku tahu ini belum jadi daging, berarti aku tahu engkau masih mau bicara. Ini aku Tuhan dengar, aku mau dengar engkau bicara apa dalam hidupku. Jangan tinggalkan itu, ingini itu yang Tuhan katakan buat hidupmu. Kita ini hanya bisa maksimal kalau kita jadi seperti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Engkau dan saya bisa maksimal kalau engkau bisa jadi seperti apa yang Tuhan ngomong tentang hidupmu dan hidupku. Jangan bilang, Kak, temanku gak gitu, jadi aku gitu. Enggak. Kebenaran itu di firman Tuhan. Enggak peduli yang lain jelek, Tuhan berkata enggak nak. Yang lain turun, yang lain ngalami masalah, yang lain ngalami yang namanya kekurangan. Tapi firman Tuhan enggak, di dalam Tuhan kita kelimpahan, amin.
Di dalam Tuhan kita kepala dan bukan ekor. Di dalam Tuhan kita di atas dan tidak di bawah. Di dalam Tuhan kita selalu naik dan gak pernah turun. Tuhan datang, Tuhan jadi miskin supaya engkau dan saya jadi kaya. Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya engkau dan saya sudah disembuhkan. Itu yang Tuhan katakan. Tapi sakit. Enggak, itu cuman kenyataan. Kebenarannya Tuhan berkata by his stripe you were healed. Engkau sudah disembuhkan. Mulai perkatakan itu dalam hidupmu. Amin. Malam hari ini sebelum saya selesai, boleh saya tanya dengan kerendahan hati ya? Ini butuh kerendahan hati. Saya tahu ada begitu banyak teman-teman ya yang selama ini kalian mungkin hidup. Selama kalian hidup di dunia ini. Ada orang-orang di dalam hidupmu. Mungkin itu orang tuamu. Mungkin itu pemimpinmu. Mungkin itu orang-orang yang memiliki kuasa atas hidupmu dan hidupku. Mungkin orang-orang itu pernah salah berucap. Mungkin mereka pernah berkata, kamu ini bodoh. Kamu gak akan menang lah dalam hidupmu. Kamu ini gak akan pernah bisa kaya kalau model kayak gini. Dan perkataan itu sampai sekarang, secara gak sadar ya, masih membekas di hatimu dan di pikiranmu. Setiap kali kau ingat ada yang sakit di sini. Mungkin kau punya orang-orang ya, saya menghargai setiap orang yang Tuhan taruh di atas kita. Kita harus menghormati kita. Kita harus menghormati mereka. Kita harus mengasihi mereka. Tapi saya tahu, ada beberapa dari teman-teman di sini. Kau pernah diomongin oleh orang-orang yang seharusnya Tuhan taruh untuk jadi gatekeeper dalam hidupmu. Jadi penjaga-penjaga dalam hidupmu. Dan mereka mengucapkan kata-kata yang tanpa sadar itu adalah kutuk dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga sekarang ketika engkau jalani hidupmu dan kau melihat, kok aku ini gak jebol ya, kok aku ini gak berhasil ya. Kayaknya gara-gara aku dikutuk sama orang itu. Maaf ya, dengan penuh kerendahan hati, kalau engkau orangnya, boleh gak berdiri malam ini? Kalau engkau pernah dibilang, kamu nyetir mobil itu, gak bakal kamu bisa beli mobilnya. Kalau ada kalian, boleh yang lain tundukkan kepala aja lah. Tundukkan kepala, tutup matamu. Mari renungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibagikan. Dan kalau ada teman-teman di sini, mungkin teman-teman yang di rumah juga yang dengerin streaming. Pernah ada perkataan dari orang tuamu, pernah ada perkataan dari gurumu mungkin di masa lalu. Yang masih bekas, tiba-tiba itu membekas. Karena gini, seringkali omongan itu masuk ke dalam pikiranmu. Dan itu menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah pijakan sehingga ada celah. Karena firman Tuhan bilang loh, ketika engkau berpikir seperti itu dalam dirimu, maka engkau akan jadi seperti itu. Dan karena perkataan itu, engkau ngelihat, hidupku ini kayak gini gara-gara dia nih kayaknya. Kalau engkau pernah ngalamin itu, engkau orangnya, boleh gak berdiri di tempat aja. Kau pernah diomongin seperti itu, kamu gak akan pernah berhasil, kamu ini pasti kalah. Kalau engkau orangnya boleh berdiri di tempat yang lain, tundukkan kepalamu. Tadi waktu sore-sore waktu siang, tiba-tiba Tuhan ingetin itu. Perkataan itu seringkali ya, jadi sebuah pijakan iblis. Yang setiap kali Tuhan membawa engkau naik tinggi, tanpa sadar, engkau teringat kembali tentang perkataan itu. Dan itu seperti tarik engkau turun lagi. Malam hari ini saya tahu, ketika Tuhan berkata berarti ada yang mau Tuhan bebaskan, ada yang mau Tuhan lepaskan.